Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfendriani, saya dari Prodi Ilmu Hukum. NIM saya 1905 9050 4004. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjawab soal-soal final yang diberikan oleh Bapak Novan. Baiklah, kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi kias serta kapan dan bagaimana penggunaannya dalam penerapan hukum Islam. Berikan contohnya. Jadi definisi kias yang saya ketahui ialah kias adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Sedangkan kegunaannya dalam penerapan hukum Islam yaitu berguna untuk menyikap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap ilat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila ilatnya sama dengan ilat hukum yang disebutkan dalam nas, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut. Bisa kita ambil contohnya itu, misalnya seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitian secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan seperti zat yang ada pada khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Baiklah, pertanyaan yang kedua, jelaskan definisi maslahah mursalah serta kapan dan bagaimana penggunaannya dalam penerapan hukum Islam. Berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Adapun penggunaannya dalam penerapan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Contohnya yaitu seperti pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan paling signifikan perkembangan hukum Islam antara periode masa Rasulullah SAW dengan periode masa sahabat dan berikan contohnya. Jadi, perkembangan Islam pada masa Rasulullah yaitu hukum Islam berada pada masa pembentukan dan peletakan dasar-dasar di mana kala itu sumber daripada hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pada masa sahabat, pembentukan hukum Islam masih melalui musyawarah dan mufakat, serta banyak munculnya peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah dijumpai pada masa Rasulullah. Contohnya itu seperti adat istiadat dan tradisi yang jauh berbeda dari Jazirah Arab, dan peristiwa baru yang belum pernah dijumpai di negeri mereka, serta terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin menjadi 3 golongan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana pandangan Anda terhadap keberadaan mazhab hukum Islam, mazhab fikih? Kenapa bisa terjadi perbedaan antar mazhab tersebut dan bagaimana menyikapinya? Jadi, menurut yang kita ketahui, mazhab itu kan aliran yang dianut oleh orang Islam sesuai dengan tuntunan dari para ulama. Dalam Islam sendiri terdapat 4 mazhab yang diakui dan dipercayai. Yang pertama itu ada mazhab Syafi'i, kedua Maliki, yang ketiga Hambali, dan keempat Hanafi. Menurut pendapat saya sendiri itu dari semua mazhab yang ada bukanlah patokan untuk dalam kita beribadah, karena tidak semua mazhab bisa digunakan dalam situasi dan tempat yang sama. Maksudnya itu enggak semua mazhab itu bisa kita gunakan pada situasi dan tempat yang sama. Itu misalnya kita ambil contoh
dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu ada mengatakan bahwa kalau kita udah mengambil air wudhu itu kita tidak diperbolehkan bersentuhan lagi dengan yang bukan mahram karena akan membatalkan air wudhu. Namun dalam mazhab lain ada yang menjelaskan bahwa apabila kita udah ngambil air wudhu dan kita bersentuhan dengan yang bukan mahram itu tidak membatalkan air wudhu tersebut karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita mengambil air wudhu kembali, seperti misalnya kita sedang tawaf di Mekah. Apabila kita bersentuhan dengan yang bukan mahram itu tidak membatalkan air wudhu kita karena ya situasi yang tidak memungkinkan untuk kita mengambil air wudhu kembali. Sedangkan dalam mazhab Hanafi apabila kita bersentuhan dengan yang bukan mahram maka akan membatalkan air wudhu kita. Jadi ya gitu, nggak semua mazhab bisa kita gunakan dalam situasi dan tempat yang sama. Kenapa bisa terjadi perbedaan antar mazhab tersebut dan bagaimana menyikapinya? Jadi perbedaan antar mazhab terjadi karena perbedaan persepsi dan tingkat kedalaman ilmu seseorang dalam pemahaman maupun penafsiran dalam penetapan atau penafsiran hukum tersebut. Jadi maka dari itu banyaknya mazhab itu berbeda-beda gitu, pemahaman itu berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan posisi hukum Islam dalam tataran hukum nasional Republik Indonesia. Hukum Islam apa saja yang telah dipositifkan di Republik ini? Jadi, adapun posisi hukum Islam dalam tataran hukum nasional yaitu sebagai salah satu rujukan dan sumber dalam pembentukan hukum nasional. Kedudukan hukum Islam juga sederajat dengan kedudukan hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah dipositifkan di Indonesia diantaranya meliputi hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum pembagian harta, hukum kepada siapa anak diserahkan apabila orang tuanya bercerai, hukum tentang hak-hak orang tua yang bercerai terhadap anaknya, hukum pusaka dan wasiat, hukum perwarisan, dan lain-lain. Contohnya seperti Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Contoh selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Jelaskan apa itu KHI, bagaimana kegunaannya dan kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. KHI atau Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang disusun secara teratur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang hukum perkawinan, perwakafan, dan juga hukum kewarisan. Jadi, adapun kegunaan dari KHI sendiri yaitu untuk mengisi atau melengkapi kekosongan hukum yang terkait dengan implementasi norma agama bagi penganut agama Islam. Mengenai kedudukan KHI sendiri pada hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia memanglah tidak tercantum. Hal tersebut bisa kita lihat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. KHI memang tidak tercantum pada hierarki peraturan perundang-undangan. Namun pada pasal 8-nya menyatakan bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7, ada juga jenis aturan perundang-undangan lain, baik yang dibuat karena perintah aturan yang lebih tinggi atau karena kewenangan yang melekat pada pejabat atau institusi tertentu. Jadi dapat disimpulkan kedudukan KHI sendiri tetaplah menjadi peraturan perundang-undangan karena KHI itu kan dibuat atas instruksi presiden. Nah, sudah pasti KHI dibuat karena sesuatu yang melekat pada seorang pejabat, yaitu presiden, kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apa yang Anda ketahui perihal 4 istilah berikut? A. Akidah, B. Syariat, C. Fikih, D. Akhlak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Akidah dalam Islam itu berarti iman.
semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Jadi akidah itu di dalam Islam itu berarti iman. Selanjutnya yaitu syariat. Syariat ialah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Selanjutnya yaitu syariat. Syariat adalah hukum yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya baik melalui Al-Qur'an ataupun sunnah. Baik yang terkait dengan masalah akidah yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam maupun masalah amaliyah yang menjadi kajian ilmu fikih. Atau kita bisa mengartikan syariat sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik atau perangar yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Jelaskan ruang lingkup hukum Islam. Berikan contoh. Jadi, ruang lingkup hukum Islam yaitu meliputi ibadah dan muamalah. Adapun yang dimaksud dengan ibadah ialah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan muamalah ialah hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun contoh dari hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu seperti kita beribadah, sholat, dan berdoa. Dan adapun contoh daripada hubungan antara manusia dengan sesamanya yaitu seperti kita hidup bersosial. Kita saling menolong, saling toleransi, saling menghormati, menghargai, menjaga, dan saling menyapa, serta lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Jelaskan ruang lingkup hukum Islam. Berikan contoh. Jadi, ruang lingkup hukum Islam yaitu meliputi ibadah dan muamalah. Adapun yang dimaksud dengan ibadah ialah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan muamalah ialah hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun contoh dari hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu seperti kita beribadah, sholat, dan berdoa. Dan adapun contoh daripada hubungan antara manusia dengan sesamanya yaitu seperti kita hidup bersosial. Kita saling menolong, saling toleransi, saling menghormati, menghargai, menjaga, dan saling menyapa, serta lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hadis dan hadis kursi. Bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Jadi, adapun yang dimaksud dengan hadis ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu melalui perbuatan, perkataan, ataupun pengakuannya. Adapun kedudukan daripada hadis yaitu sebagai fungsi untuk menjelaskan hukum Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi ialah berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kembali dengan kata-kata beliau sendiri. Adapun kedudukan dari hadis qudsi sama dengan Al-Quran. Namun hadis qudsi sendiri itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan ungkapan beliau sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Apa pernyataan Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam? Apa maksudnya? Apakah semua permasalahan tentang hukum Islam telah dibahas dalam Al-Quran? Bagaimana menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran?
Jadi, maksud daripada Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam ialah Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita selaku umat Islam harus memakai Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Lalu, bagaimana menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran? Jadi, apabila ada permasalahan yang tidak ada cara penyelesaiannya dalam Al-Quran, kita bisa melihat cara penyelesaian itu di dalam hadis-hadis. Dan apabila tidak ada dalam hadis-hadis, maka kita bisa melihat kepada ijtihad. Dan apabila tidak ada dalam ijtihad, maka kita bisa menggunakan metode qiyas. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syariat umat terdahulu sebagai sumber hukum Islam. Dan apakah kita boleh mengadopsi hukum-hukum umat Yahudi dan Nasrani yang telah dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan hukum umat Islam? Jadi, jawabannya itu syariat umat terdahulu ialah hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi dan rasulnya Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 11. Jadi, yang dimaksud dengan syariat umat terdahulu ialah hukum yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat terdahulu atau umat sebelum kita yang diturunkan melalui nabi-nabi dan rasulnya untuk disampaikan kembali kepada mereka. Seperti misalnya syariat Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Selanjutnya, apakah boleh kita mengadopsi hukum-hukum umat Yahudi dan Nasrani yang sudah dinyatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan hukum umat Islam? Jawabannya sudah barang pasti tidak boleh. Baiklah, selanjutnya pandangan saya terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam Islam. Jadi, pandangan saya akan hal itu ya kita selaku umat Islam harus menerima perbedaan antara kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Karena di dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu memanglah beda. Mau dalam segi Baiklah, sekian jawaban soal final saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.